Kasus pemblokiran rekening milik Supriyono alias Mas Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga kini. Di tengah ramainya sorotan tersebut, muncul kejadian yang turut menarik perhatian publik, yakni dilepasnya logo bertuliskan Mandiri yang sebelumnya terpasang di bagian kanan atas gedung Bank Mandiri, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, pada Senin 24 Agustus 2026. Warga sekitar mengaku logo tersebut masih terlihat utuh sehari sebelumnya, sehingga pelepasannya yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan resmi ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen yang budiman. Meski ada kemungkinan pelepasan logo tersebut murni bagian dari proses renovasi gedung, ketepatan momennya dengan viralnya kasus pemblokiran rekening justru menimbulkan kecurigaan publik. Sejumlah netizen yang budiman bahkan mempertanyakan apakah pelepasan logo tersebut merupakan bentuk antisipasi karena pihak gedung khawatir akan digeruduk massa aksi pada 27 Agustus 2026, tepat saat demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR. Kecurigaan ini semakin diperkuat oleh gelombang kekecewaan masyarakat yang sebelumnya sudah ramai menyerukan boikot dan berpindah ke bank lain, sehingga momen pelepasan logo tersebut dinilai turut memperkeruh citra Bank Mandiri di mata publik belakangan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bank Mandiri babak belur, saham anjlok, usai blokir rekening tanpa izin, logo gedung dicopot. Ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga udah mandiri, jadi udah nggak butuh nasabah. Namanya mandiri, tapi masih mau disetir oleh aparat. Bank Mandiri mulai ketar-ketir mendapatkan seruan boikot nasional gara-gara membekukan saldo rekening masyarakat Pati untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa ya pemerintah ini kayaknya takut banget sama suara masyarakat Pati? Padahal kan mereka cuma mau menyampaikan aspirasi, kok kayak dihalang-halangi. Bank Mandiri ketakutan logo raksasa dicopot agar terhindar amukan massa. Modar, syukur. Buset, wingi-wingi kemenyek ya. Giliran blokiri nomor-nomor rakyat biasa ngene iki ya, aktivis wong-wong biasa sing ora duwe jabatan, sing ora duwe apa-apa, gelis satset ya. Rekening-rekeninge wong-wong sing ora penting-penting ngene iki ndang cowepet ya. Hitungan menit, hitungan detik langsung mak jebret. Tapi giliran nomor-nomore rekeningnya para koruptor kok adem ayem ngono. Syukur Mandiri, syukur ya. Jenengmu tok Mandiri kowe iki jan apa-apa disetir ternyata kepet. Ojo lali ya guys, ndelok demone wae, aku menonton terus, aku menyimak ya, ndelok aku ning sosmedmu mangsamu. Wis rombongane teko Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wis teko ndi wis teko mobile ya, bis-bis wakeh. Pokoknya guys, kita harus mendukung penuh ya sing ning sosmed, sing ning melu demo juga yo, up terus beritane ben aja sampai mereda ya. Pokoknya penangkapan koruptor itu harus dihukum metong ya, terus dimiskinkan, sita semua asetnya nek meruiso ya. Teruntuk ratune DPR ya, jerimu kan kowe ngomongmu jerene ijik butuh masukan masyarakat, mas rakyate langsung moro langsung ning ngarep irungmu delok kowe wani nyethuke apa ora. Aja moncong bantengmu tok sing gedhe ya, kowe menghadapi masyarakat ora wani ya. Usai memblokir rekening dana donasi, sekarang copot logo, masyarakat semakin tidak percaya bank ini. Inisial banknya tuh Mandiri ya guys ya, seperti yang kalian lihat tuh, di atas gedung ini udah kosong melompong ya, padahal tadinya ya menempel logo Mandiri kayak begini ya. Ketahuan cepet-cepetan banget nih ngebut-ngebutan dicopot ya sebelum ada aksi demo tanggal 27 besok. Karena nih orang-orang di sini udah pada panik, takut nih gedung ikutan di demo juga gitu loh. Masalahnya bukan apa-apa. Kemarin pihak Mandiri itu udah sempet ngeblokir secara sepihak akun orang di Pati, di mana nih akun ya, nih rekening isinya ada sekitar 80 jutaan ya uang dana donasi. Nah pihak Mandiri bilang ya pemblokiran itu sudah sesuai rules ya atas perintah aparat hukum. Kan lucu itu dana donasi, bukan dana setor judol gitu loh. Kayak ngapain lu blokirin? Kita rakyat aja nggak ada nyuruh lu ngeblokir rekening pejabat yang sudah ditetapkan tersangka korupsi, nggak ada. Jadi lu sepihak tetap itu namanya ya, mau lu debatin kayak apa juga ya. Nah setelah pemblokiran sepihak itu nih bank diboikot sama warga, sama massa gitu loh. Udah deh habis itu copot-copotan logo begini. Kata gua Maya copot orang-orangnya entu tadi semuanya yang terlibat pemblokiran ya.
copot semuanya sekalian dari jabatannya ya, dari petinggi banknya sampai aparat yang nyuruhnya, jejerin semua mukanya ya, sorotin ke awak media, kasih lihat ke kita para warga, udah logo doang dicopot. Masa harus banget ya dicopot dari bursa saham juga? Mandirinya lagi heran deh ya, apa-apa blokir, salah apa kita malu sih? Ngerebut suami lu, ngerebut istri lu, kok blokir-blokiran begitu mainnya sih? OJK tolong dong, ini gimana ini? Ini bukan hanya tentang pemblokiran satu akun, ini tentang ya kepercayaan publik yang sudah sangat-sangat dipertanyakan dong. Aneh ini bang ini ya. Makanya kata gue juga apa, dari dulu gue kagak demen disuruh-suruh mandiri begitu, kagak demen gue, kagak mau gue. Nih lihat nih, kalau mandiri nih begini. Laknat banget ya kalau bank itu ikut politik ya. Kok bisa seperti ini? Sekarang tiba-tiba mereknya diturun dari gedung. Ngeper ya tanggal 27 ya. Nanti dilihat, oh ini gedungnya ya. Aduh kasihan juga ya. Nasabah-nasabah bakal ditutup rekeningnya. Ujuk-ujuk bangun pagi diblokir. Apakah ada undang-undang tecocisme? Kan rekening-rekening yang bakal diblok itu biasanya yang ada unsur tecocisme, betul nggak? Ke zaman dulu Intel memblokir rekening yang terbukti ada gerakan dana untuk mendanai tecocisme, bom atom, dan bom-bom rakitan. Ada nggak? Apakah kerajaan datang ke situ dengan surat perintah yang bicara kepada direksi ini? Ada bukti bahwa ini aliran dana untuk melakukan aksi tecocisme, baru bisa ditutup tuh akunnya atau rekeningnya. Kalau tidak ada, rakyat bisa menuntut kembali, dan ini sudah melanggar hukum perbankan dan hukum internasional hak asasi manusia. Untung gue gak pernah masuk ke Mandiri ya. Dari dulu gak tau kenapa gue gak pernah suka. Aku gak pernah suka lihat brand Mandiri itu waktu dulu masih dekat Semanggi itu kan. Saya nggak tahu masih ada tuh kagak. Atau dulu Artagraha, sekarang Mandiri kali ya. Aku nggak suka, dari gue nggak tahu kenapa. Oh jadi ya udah, gue nggak bakal mau join. Aku hanya satu lagi ya, yang capek antri itu. Kalau yang Mandiri kayaknya nggak mandiri deh. Kalau Mandiri itu nggak bisa ada intervensi politik. Ternyata ikutan. Yang diblokir tuh rakyatnya, paling mau bikin spanduk, bikin kaos. Biarin aja mereka teriak-teriak, makan somai, minum teh botol di Monas. Paling mau ngapain sih teriak-teriak? Boleh diblokir, cuman harus ada ya, polisi harus datang. Ini ada unsur kriminalisasi, kriminal ya, bahwa ini ada dana untuk bikin drone, bom atom, segala macam. Boleh, kalau nggak ada, kena getahnya. Tapi dengan begini, pasti rakyat makin marah. Kami nggak percaya bank tersebut, saya nggak bakal mau. Dan saya takut, kalau saya buka rekening situ, ujuk-ujuk bisa diblokir. Ya dong, kalau perlu gimana? Kerepotan dong, nanti gue dianggap tecocis. Oh nggak bisa, gue takut. Kalau bank bisa diinterferensi oleh politik, nggak layak jadi bank ya. Mendingan sekarang kalian Bank Mandiri menurut saya bikin aja bank khusus untuk koruptor. Jadi biar koruptor taruh uang di situ. Itu kalau itu nggak diblokir, oh itu senang hati. Tapi rakyat bikin teriak-teriak demo-demo nggak boleh, itu sadis loh. Lo kalau untuk koruptor nggak diblokir kan? Oh malah silakan pak, pakai VVIP prioritas. Kalau rakyat digencet, jadi ini bank politik, nggak layak untuk jadi bank. Nggak mandiri banget ya, diintervensi ya. Malu loh, malu. Udah hilang kepercayaan, sekali hilang kepercayaan udah habis. Mendingan tutup warung aja. Atau buka bank khusus mandiri untuk koruptor. Wah itu mantap itu. Itu pasti penuh, nggak usah uang rakyat, uang koruptor aja. Bener nggak sih? Itu menurut gue sih, lucu kan? Jeffrey Nicole sebut Bank Mandiri serem karena blokir rekening aktivis. Belum juga demo, tapi udah dibungkam. Terima kasih Bang Jeffrey Nicole. Kamu selalu menyuarakan keresahan masyarakat setiap ada isu-isu yang hangat tentang pemerintahan. Bang Jeffrey Nicole selalu bersuara. Respect kepada artis-artis yang seperti ini ya. Saya ini
ngefans sama Bang Jeffrey Nicole karena bukan hanya aktingnya saja yang keren, bukan saja tampaknya yang ganteng, tapi kepeduliannya terhadap isu-isu negara, isu-isu bangsa, isu-isu pemerintahan, isu-isu kerakyatan. Bang Jeffrey Nicole selalu tampil keren ya. Semakin banyak artis-artis yang menyuarakan soal isu-isu kebangsaan ini, isu-isu negara ini, semakin bagus. Karena nanti masyarakat juga akan muncul kepeduliannya, ya, agar peduli terhadap apa yang terjadi di negara kita. Tidak hanya melihat saja, tapi ikut andil begitu ya. Ya, terima kasih Bang Jeffrey Nicole. Kayak aku ini ya 11-12 sama Bang Jeffrey Nicole. Gantengnya. Jujur gue tuh bingung ya sama perusahaan perbankan sebesar ini. Mereka tuh nggak mikir sebab akibatnya kalau misalnya gue melakukan satu putusan gitu. Lo bayangin mungkin gara-gara segelintir keputusan seseorang di dalam perusahaan ini, akhirnya satu perusahaan, satu perbankan itu kena batunya. Jadi buat yang belum tahu, jadi si Bank Mandiri ini dia tuh ngeblokir rekening hasil penggalangan dana milik salah satu aktivis dari Pati. Dia juga udah mengakui bahwa ini adalah pemblokiran yang disuruh dari aparat penegak hukum. Dan akibatnya ya banyak banget masyarakat yang kehilangan kepercayaannya terhadap si Bank Mandiri ini. Akhirnya mereka tuh mau berbondong-bondong untuk menarik uang mereka. Ya ini akhirnya akibatnya karena nilai setitik, akhirnya rusak image mereka, hilang kepercayaan masyarakat. Sebenarnya ini bisa banget dicegah kalau mereka nggak ngambil keputusan itu secara langsung. Mereka berpikir lebih panjang, mereka tahu sebab akibat gitu loh. Ya akibatnya bakal seperti ini. Tapi ibaratnya kalau misalnya banyak orang masyarakat ini mau menarik duitnya secara berbarengan dari bank ini, itu belum juga bisa. Karena ketika lo nabung di bank, duit lo tuh ya diputar lagi sama si bank. Jadi liquidity-nya itu belum tentu ada. Makanya gue juga ngelihat beberapa orang yang mau narik duitnya itu malah kena limit ibaratnya. Ya per hari cuma bisa narik berapa. Bahkan katanya trafficnya juga saking naiknya itu ada beberapa orang yang nggak bisa login ke mobile apps-nya. Nah sekarang nih, satu perusahaan menurut gue tuh lagi kebakaran jenggot. Lo bayangin, RM-nya nih lagi pada diteleponin nasabah gitu ya, pada mau narik duitnya. Terus CS-nya juga mungkin lagi dimarah-marahin kali ya sama nasabahnya gitu ya. Dan ya ini akibat segelintir orang yang mengambil keputusan yang salah. Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari bank besar adalah trust masyarakat, kepercayaan masyarakat itu nomor satu. Duit kalian di bank itu ya duitnya masyarakat. Jadi sekalinya masyarakat kehilangan kepercayaannya ya habislah kalian. Dan pelajaran buat kita juga ya kita harus bisa diversifikasi. Kita taruh beberapa dana kita jangan di satu tempat gitu. Kalau bisa di beberapa instrumen juga. Jadi kalau ada masalah kita masih punya banyak backup. Kira-kira menurut kalian Bank Mandiri harus ngapain nih supaya mereka bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakatnya?